حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian serta anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkah ke Baitullah, ke rumah Allah, tempat yang suci ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini terutama senantiasa diterima oleh Allah amal-amal kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Saya begitu melihat begitu banyaknya anak-anak kita yang berkumpul di subuh ini. Saya memimpikan tentang kejayaan umat Islam akan kembali kita dapatkan. Amin. Para jamaah sekalian, saya pun juga berkeinginan andai kata semuanya anak-anakku tiap hari begini. Tiap hari begini. Masya Allah. Nanti Al-Falah akan menjadi sekolah percontohan. Tidak hanya sekedar di Jawa Timur. Tidak hanya sekedar skala nasional. Tetapi pun juga akan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah dunia internasional. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, judul kali ini adalah spirit atau spiritualitas seorang pendidik dan seorang pelajar. Bagaimana mestinya sebagai seorang pendidik atau murabbi, sebagai seorang pelajar atau mutarabbi, apa yang harus dimiliki agar supaya proses tarbiyah itu kemudian berjalan dengan baik, tidak hanya sekedar transfer knowledge, tetapi di samping anak-anaknya mendapatkan keilmuan, di samping para murabbinya, para gurunya itu adalah transfer knowledge, tetapi kemudian di dalamnya ada sebuah perubahan karakter, perubahan akhlak, baik itu sang pendidik maupun anak-anak yang terdidik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dulu di dalam membangun masyarakat yang jahiliyah, lalu kemudian menjadi masyarakat yang madani, civil society, itu adalah melalui beberapa fase, melalui beberapa tahapan-tahapan, tidak ujuk-ujuk lalu kemudian mereka jadi baik.
judulnya nanti adalah kuntum khaira ummah. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik umat. Maka Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa tercapainya kuntum khaira ummah yang diungkapkan oleh Allah di dalam surah yang ketiga ayat 110 itu adalah melalui beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Yaitu tertera di dalam surah Jum'ah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين. Dia Allah yang telah mengutus dalam kalangan ummi. Adik-adik, apa itu ummi? Orang yang dikatakan ummi itu apa kira-kira dalam pandangan? Atau seingat kalimat ummi itu apa artinya? Buta huruf. Bagus. Yang kedua, apa itu ummi? Ummi itu adalah mereka yang kemudian la ya'rifunal kitab. Mereka yang sebelumnya belum pernah mengenal kitab sebelum Al-Quran. Apa itu Taurat, apa Injil, mereka belum kenal. Maka mereka dikatakan masyarakat yang ummi. Atau masyarakat yang ummi itu adalah dipersamakan oleh Allah dengan seorang bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Maka ummi itu artinya ibuku. Tuh, kalau ummi. Maka itu diungkapkan oleh Allah di dalam surah yang ke-16 ayat ke-78. Apa kata Allah? Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi di situ Allah mengatakan dia Allah adalah yang mengeluarkan kalian. Dia Allah yang melahirkan kalian min butuni ummahatikum dari perut ibu kalian. Kala itu adalah kalian itu la ta'lamuna syai'a, kalian tidak punya pengetahuan apapun. Nah ini ya, jadi ada garis besarnya. Ketika kalian dikeluarkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah dari perut ibu kalian, kala itu adalah la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak punya pengetahuan apapun. Sehingga orang-orang yang tidak punya pengetahuan apapun itu adalah persamakan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir, maka dikatakan ummi. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun peradaban itu nanti kemudian bisa kita transfer, kita praktekkan dalam kehidupan, yaitu di dalam sekolahan, itu kemudian di dunia kampus. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yatslu alaihim ayatih. Jadi Allah itu mengutus dari kalangan ummi rasulan seorang rasul, minhum dari kalangan mereka. Tugasnya Rasulullah saat itu adalah pertama yatslu alaihim ayatih, yaitu beliau membacakan ayat-ayatnya
Tetapi kalimat talayat tilawah tidak cukup membacakan, tetapi kemudian memahamkan tentang maksud ayat-ayat itu. Jadi begitu katakan turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam transfer knowledge, membacakan ayat-ayat itu dan kemudian menjelaskan makna daripada ayat-ayat itu. Lalu kemudian yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Nah ini yang terpenting ini. Apa itu wa yuzakkihim? Di mana di dalam dunia pendidikan itu harus ini menjadi goalnya, menjadi tujuannya. Apa itu? Wa yuzakkihim. Yaitu beliau Nabi itu mengajak mereka untuk membersihkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang enggak benar. Dan alhamdulillah hari ini adalah di antara keberhasilan, satu di antara keberhasilan mampu mengajak anak-anak untuk rukuk dan sujud, apalagi tadi malam diajak qiyamul lail. Itu adalah suatu langkah keberhasilan. Dan mudah-mudahan ini adalah istiqomah, itu kemudian nanti menjadi kebiasaan, menjadi bi'ah anak-anak kita. Sehingga malam bangun. Jadi yang penting salat malam itu bangun walaupun cuma 1 jam nak ya. Halo, salat malam itu dikerjakan walaupun 1 jam nggak apa-apa. 1 jam ya. Terawih 1 jam aja sikile balak-balik dilus-lus. Lalu kemudian apa? Jadi wa yuzakkihim, Nabi mengajak mereka untuk membersihkan diri dari kebiasaan yang buruk. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab. Nabi itu mengajarkan kepada mereka tentang kitab Al-Quran secara menyeluruh. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Semuanya itu adalah ditampilkan, semuanya dibacakan, semuanya difahamkan oleh Nabi. Yang berikutnya adalah wal hikmah. Nah, disinilah Nabi itu kemudian mengajarkan tentang hikmah. Apa itu hikmah? Para ulama mengatakan bahwa hikmah yang dimaksud itu adalah as-sunnah. Karena tidak setiap apa yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian secara gamblang diterangkan oleh Allah. Kaifiyah salat tidak diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berapa rakaatnya sholat itu, bagaimana cara rukuknya, bagaimana sujudnya, tentang bagaimana bacaannya, tidak diterangkan. Maka Rasul itu kemudian memberikan contoh dengan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jadi diajarkan hikmah. Apa kata Allah di ujung ayat itu? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan tidaklah mereka dulu sebelum diajari oleh Nabi, sebelum diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di dalam kesesatan yang nyata. Rakaru-karuan, bahasa wong Surabaya morat-marit. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kemudian fokus pada materi yang saya persiapkan tadi, muqaddimah. Spiritual pendidik, guru, dan pelajar dalam Islam. Yang pertama adalah seorang murabbi, seorang pendidik. Dan kemudian seorang mutarabbi itu adalah harus ikhlas. Murabbi harus ikhlas dalam mengajar, mengutamakan pengajaran karena Allah, bukan materi atau pujian. Ini yang penting ini. Ketika orang tersebut itu mengajarnya lillah, maka kelelahan-kelelahan itu akan kemudian nanti menjadikan dia mendapatkan hal yang membahagiakan. Kenapa? Karena dijadikan mudah untuk berhasil mendidik murid-muridnya. Para jamaah sekalian, jadi yang pertama itu adalah tujuan di dalam mengajar itu adalah lillah, untuk ibtigha mardatillah, mencari keridhaan Allah. Sebagaimana secara umum itu diterangkan oleh Allah di dalam surah apa itu Al-Bayyinah ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, melainkan agar supaya mereka menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mukhlisin, sebagai orang yang ikhlas, lahu padanya ad-din, di dalam menjalankan agama. Jadi tugas kita semuanya ini adalah bagaimana kita menjalankan tugas kita beribadah kepada Allah, karena kita ketika beribadah kepada Allah itu adalah sebuah nilai yang tertinggi di hadapan Allah. Maka manusia itu bernilai karena manusia itu mau rukuk dan sujud kepada Allah. Manusia itu bernilai di hadapan Allah karena mereka beribadah kepada Allah. Siapapun mereka, dari fisiknya yang bagus, ketika mereka tersebut itu nggak mau beribadah kepada Allah, maka itu bukan yang terbaik di hadapan Allah, dan itu adalah orang yang rendah di hadapan Allah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ini adalah untuk para guru, insya Allah dalam dunia pendidikan yang ada di Al-Falah, para guru itu adalah sudah mendapatkan suatu kesatuan pikir, di mana mereka tersebut itu sudah diarahkan, dididik untuk menjadi pendidik yang memiliki karakter lemah lembut. Jadi yang kedua, secara ikhlas, setelah ikhlas, maka pendidik atau murabbi itu harus memiliki kelemah lembutan dan kasih sayang. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah luar biasa. Jadi wa kana bil mu'minina rahima, adalah Rasulullah itu dikatakan terhadap orang-orang beriman itu rahiman. Beliau itu kasih sayang. Kalimat ini rahiman ini adalah bukan untuk Allah kalimat ini, tapi ini adalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terhadap orang-orang yang beriman sangat kasih sayang. Ketika Bilal bin Rabah, orang yang dari Ethiopia, ketika beriman, maka begitu senangnya, begitu sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal bin Rabah, bukan melihat bagaimana fisiknya Bilal bin Rabah, bukan melihat daripada kulit yang hitam dari Bilal bin Rabah, tapi yang dilihat oleh Rasul ada keimanan dalam diri Bilal bin Rabah. Ada keimanan pada diri Abdullah bin Umi Maktum dan sahabat-sahabat yang lainnya. Para jemaah sekalian, jadi apa itu? Para pendidik harus memiliki kasih sayang lemah lembut. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surah Ali Imran, ayat yang keberapa? 159. Apa kata Allah? Fabima rahmatim minallahi lintalahum fabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat minallah dari Allah, lintalahum, engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi orang tandanya mendapatkan rahmat itu adalah ketika sikapnya itu adalah lemah lembut. Kalau ada orang yang kusro, yang kasar, sekalipun ibadahnya kayak apa, belum. Sekeras Umar, itu adalah ketika dia masuk Islam, maka beliau tersebut itu lembut kepada orang-orang beriman. Kasih sayang, perhatian yang luar biasa. Tegas, tetapi kemudian penuh dengan kasih sayang. Lalu kemudian kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau adalah bersikap keras, berhati kasar, lam faddu min haulik, maka mereka akan menyingkir dari sisimu Muhammad. Artinya para pendidik itu enggak menarik kalau mereka itu kasar, kalau mereka tersebut itu jahat, kalau mereka itu adalah zalim, enggak menarik itu. Oleh karena itu kalau sekiranya kita sebagai murabbi, sebagai pendidik, maka harus sikap yang dimiliki adalah sikap lemah lembut dan kasih sayang.
Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kalau ingin anaknya itu adalah sukses, bersikaplah lemah lembut kasih sayang kepada anak-anak kita. Kelembutan, maka kemudian sampai kemudian Nabi mengatakan, kalau sekiranya kalian tersebut itu ingin disayang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lalu kemudian irham turham, berkasih sayanglah kalian akan disayangi. Berkasih sayanglah terhadap penduduk bumi, niscaya di langit sana akan kemudian memberikan kasih sayang kepada kalian. Kalau sekiranya anak-anak kita nanti itu kemudian mengingat kebaikan kita, maka sebagai seorang murabbi, sebagai seorang guru, bersikaplah yang menyenangkan, yang kasih sayang, yang penuh dengan kelembutan dengan anak-anak. Maka kemudian anggaplah mereka semuanya sebagaimana anak kandung kita. Anggaplah, sekali lagi, anggaplah mereka itu, perlakukan mereka itu sebagaimana anak-anak kita. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang murabbi, seorang pendidik itu adalah punya goal, tujuannya adalah merubah karakter, merubah akhlak. Bagaimana kemudian anak-anak kita itu kemudian akhlaknya lebih baik setelah dimasukkan di sekolah Al-Falah. Itu adalah bukan tentang nilai 7, 8, 9, bukan. Tetapi yang luar biasa keberhasilannya itu adalah ketika mereka tersebut itu mampu merubah anak yang tadinya dititipkan di lembaga Al-Falah, itu kemudian begitu keluar dari Al-Falah atau begitu pulang dari pendidikan Al-Falah, maka mereka akan menjadi anak-anak yang al-muflihun, anak-anak yang beruntung, anak-anak yang bahagia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau itu bertugas untuk apa sih? Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, atau innama bu'ithu li utammima salihal akhlak. Salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Maka pada periode Makkah yang ditanamkan oleh Rasulullah itu apa? Yang pertama adalah menanamkan akidah dan akhlak. Akidah, akhlak, akidah, akhlak, akidah, akhlak. Syariat itu baru kemudian sholat itu 2 tahun sebelum hijrah. Bahkan puasa itu adalah 2 tahun setelah hijrah. Jadi puasa itu adalah baru diwajibkan adalah 2 tahun setelah hijrah, puasa Ramadan. Tapi kemudian salat 5 waktu adalah 2 tahun sebelum hijrah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah kala itu adalah menanamkan akidah dan mempertajam atau mengelola, memformat daripada akhlak mereka, bagaimana kemudian menjadi akhlak yang baik. Para jamaah sekalian, yang berikutnya yang harus dimiliki oleh para pendidik, penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu. Kalau bisa, seseorang mungkin itu memiliki satu bidang ilmu, tapi dia tersebut itu sangat memiliki kompetensi tentang ilmu itu. Betul-betul kalau dalam bahasa itu apa? Spesialis. Jauh lebih bagus satu ya, tapi spesialis daripada banyak mentah semuanya. Sekolah iki jurusan sini, tapi orang sing mendalam belas. Lebih baik satu jurusan, tapi itu adalah mateng. Nah, lalu kemudian apa? Guru jangan berhenti untuk belajar. Belajar itu tidak harus di kampus-kampus. Tapi guru itu harus berupaya untuk mengupgrade daripada ilmunya. Yang telah ada itu kemudian diupgrade kembali. Mungkin dengan membaca jurnal-jurnal yang ada. Dengan kemudian kita tersebut itu belajar dengan sistem online sekarang ini. Bisa sekarang ini.
Jadi harus mengupgrade, harus banyak membaca guru itu. Supaya apa? Guru itu di hadapan anak-anaknya, di hadapan para siswa, merupakan bahrul ulum, merupakan samudera keilmuan, lautan keilmuan. Sehingga kemudian mereka ketika anak-anak itu bertanya tentang ilmu, guru bisa menjawab. Coba bayangkan ketika anak-anak kita tanya, Ustadz, ini apa Ustadz? Ustadz ini, hah? Lalu kemudian gurunya tanya, anaknya tanya lagi, Ustazah, ini apa Ustazah? Hah? Haho, haho, haho. Ya, enggak toh. Sekolah yang luar biasa ini gedungnya luar biasa. Tetapi kalau kemudian pendidiknya itu haho, haho, haho. Itu kemudian menjadikan ragunya para orang tua, para wali murid tersebut. Maka sekali lagi, guru harus kemudian senantiasa berupaya untuk mengupgrade daripada ilmunya. Lalu kemudian apa? Ketika kemudian guru ditanya oleh muridnya, bisa menjawab, bisa menjawab, bisa menjawab, dan itu kebanggaan bagi anak-anaknya, dan ini nanti akan menjadi iklan. Iklan di mana anak-anak kita berada. Enak aku duwe guru wis apik, wis ganteng, ya, kemudian lembut, kasih sayang, kate ilmune luar biasa. Dan ini akan menjadi apa? Corong di luar untuk mengajak anak-anak yang lain untuk sekolah di Al-Falah. Nah, ini yang harus kita lakukan ini. Para jamaah sekalian, di dalam mengupgrade ilmu, sekali lagi, jangan motivasinya uang. Jangan motivasinya materi. Rugi kita. Apa? Motivasinya bagaimana kemudian dengan mengupgrade ilmu, maka kemudian Allah nanti akan mengangkat derajat kita sebagaimana janji Allah di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka anak-anak, sekali lagi mulai sekarang anak-anak biasakan membaca dalam sehari ya mungkin cuma 1 juz ya. Anak-anak siap ya nak? Halo anak-anak siap ya? Sehari walau membaca cuma 1 juz, apalagi Ramadan ya. Lalu kemudian ditambah lagi, gak usah banyak-banyak. 1 hari 1 juz ditambah per hari itu mungkin 1 halaman terjemahannya. Ketika anak-anak tersebut itu membiasakan kebiasaan itu, nanti lama-lama anak-anak itu akan tahu apa yang dibaca. Ketika mereka tahu, akan mengagumi apa yang dibaca, sehingga suatu ketika kemudian ketika mereka tidak membaca, maka rasanya itu ada yang kurang. Nah, para jamaah sekalian, yang berikutnya, lah sekarang kalau tadi guru, ya apa saiki muridé. Nah ini ya, karakteristik atau spiritualitas yang harus dimiliki oleh pelajar atau murid. Yang pertama, anak-anak, hormat dan ta'zim kepada guru. Guru kalian itu tidak ingin dihormati. Guru kalian itu tidak ingin diagungkan. Tetapi kalau ingin kalian itu ilmunya barokah, kalau ilmunya kalian itu bermanfaat, maka hormatlah kepada guru. Hormatlah dan ta'zimlah kepada guru. Kalau di dunia pesantren Pak, Masya Allah luar biasa. Ketika saya dulu main, karena saya Pasuruan dekat dengan pondok pesantren Sidogiri, bagaimana kemudian mereka mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh gurunya dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim itu mengajarkan proses belajar mengajar. Bagaimana seorang siswa, bagaimana seorang santri itu adalah menaruh hormat kepada guru-gurunya. Dan ini adalah nanti akan memudahkan kesuksesan seseorang. Kadang siswa itu gak sepiro pinter, ngerti ya?
Terkadang nggak seberapa pinter, tetapi kemudian dia lebih sukses daripada yang pinter. Kenapa? Karena dulu hormat dan ta'zim kepada gurunya, disitulah kemudian gurunya ridho dan menjadikan ilmu mereka tersebut itu bermanfaat walaupun sedikit. Nah, oleh karena itu sekali lagi menghormati guru sebagai orang tua rohani. Yang kedua, adab sesuai dengan kitab Ta'limul Muta'alim. Pelajar harus memuliakan guru untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, ini saya bacakan apa yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lalu kemudian nanti dimasukkan dalam isi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ya. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Jadi lalu kemudian zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadzin wa tuli zamani. Nah itu ya. Nah ini jarang itu kalau di dunia pesantren biasa gini-gini nih. Itu ya. Apa itu? Akhi, kata Imam Syafi'i begini. Akhi saudaraku, lantana lal ilma. Tidak akan engkau memperoleh ilmu illa bisittatin kecuali dengan 6 hal. Jadi anak-anakku, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang barokah, miliki 6 hal ini. Ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsili hadi bayani. Zakain wa hirsi wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadzin wa tuli zamani. Apa itu yang pertama? Kata Imam Syafi'i, sa'umbika an tafsiliha, akan aku jelaskan kepadamu tentang perincian 6 itu bibayani dengan penjelasan yang jelas. Apa itu yang pertama? Zakain, anak-anak. Jadi kalian ini beruntung berada di sekolah yang luar biasa. Ya, Al-Falah itu sekolah menjadi proyek percontohan. Apa yang harus dimiliki adalah satu, anak-anak coba perhatikan, zakain. Harus ada kecerdasan. Insya Allah kalian anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang cerdas itu. Jadi kenapa? Kalau kemudian anak itu nggak cerdas, lemot, karena ada orang itu diajari koyok tapi orang mlebu belas. Gurune sampai pedot boroane, tapi orang ono sing mlebu belas, ao. Maka pertama kesuksesan seorang pelajar, seorang seorang siswa, seorang murid, pertama adalah hendaklah dia memiliki memiliki kecerdasan. Anak-anak hati-hati. Sekarang ini ada game-game yang menjadikan lemotnya otak kita. Sekali lagi, ada game-game yang menjadikan otak kita ini lemot. Memang itu adalah dirancang oleh perancangnya bagaimana umat Islam itu lemot semuanya. Oleh karena itu di dunia yang maju sekarang ini adalah mereka dilarang mengakses daripada game-game yang semacam itu. Oleh karena itu bapak-bapak yang kemudian suka scroll. Kalau mau Quran raiso tartil tapi lagi scroll itu tartilnya minta ampun. Itu nanti kemudian akan merusak daripada kekuatan penglihatan kita. Oleh karena itu ojo ake-ake, ojo sering-sering scroll. Silakan scroll Al-Qur'annya saja. Ya. Jadi yang pertama itu zakain, harus cerdas. Yang kedua itu adalah wahirsin,
orang itu harus tamak rakus pada ilmu. Sekali lagi, orang itu harus tamak rakus dengan ilmu. Saya ini mendengar bagaimana Ustadz Adi Hidayat ketika kuliah di Tripoli. Beliau tersebut itu, anak-anakku, sangat bahasa Jawanya itu gerangsang pada ilmu. Sangat tamak rakus dengan ilmu. Jadi petanya itu, kalau beliau bangun jam 1:30, habis sholat, itu kemudian menyempatkan itu ke perpustakaan. Setelah itu kemudian ke masjid. Habis sholat subuh, itu kemudian ke perpustakaan lagi. Sampai kemudian datang waktu kuliah. Habis kuliah, lalu kemudian apa? Tetap beliau tersebut melanjutkan sampai kemudian selesai, kemudian ke kampus lagi. Sampai kemudian datang waktu untuk istirahat malam. Itu petanya tiap hari begitu. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Iqra. Ketika orang itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika kalian tersebut itu senang membaca, senang mengakses ilmu, maka Allah akan ajarkan apa-apa yang kalian tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, apa itu? Wajtihadin, harus sungguh-sungguh mencari ilmu itu. Harus sungguh-sungguh. Apa itu? Buktinya, kalau dalam dunia pesantren, jangan menjadi santri yang jidat, mari ngaji digledapno. Tetapi hendaklah habis mengaji, habis belajar, dimutolaah, dipelajari lagi. Dimurojaah, diulang-ulang apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang berikutnya adalah wabilghah. Anak-anak, apapun semuanya itu butuh apa? Butuh biaya, bulghah. Oleh karena itu, saya menyatakan andai kata sekolah Al-Falah, ini ya, saya nggak tahu bayarnya di sini berapa. Andai kata sekolah Al-Falah tiap bulan itu 7,5 juta. Berapa Ustadz di sini Ustadz? 1,5. Murah meriah. Murah meriah berkah. Ya benar ini. Andai kata per bulan kalian itu, orang tua kalian itu membayar 5 juta, itu murah. Murah sekali itu. Murah sekali. Kenapa? Ilmu yang kalian dapat nanti itu kemudian menjadi berkah, menjadi bermanfaat, dan kalian akan mendapatkan yang lebih daripada apa yang dibayarkan oleh orang tua kalian itu. Tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu jadi wali, murid, ojo hitung-hitungan. Apa mana mek 1,5 juta. Kecil. Sekali lagi, saya mengatakan kecil, Pak, karena saya juga menyekolahkan anak di atas itu. Sekali lagi di atas itu biayanya. Saya tidak menyebutkan. Kenapa? Saya pun itu anggap murah. Kenapa? Ilmu yang didapat itu luar biasa. Ya. Nah, berikutnya itu adalah wasuhbati ustadzin. Apa itu? Ada yang kemudian riwayat wa irsyadi ustadzin, yaitu petunjuk daripada ustadz. Proses belajar mengajar tidak akan pernah sukses kecuali didampingi oleh ustadz yang memiliki bahrul ulum, samudera keilmuan yang luar biasa. Mereka lah para ustadz, para murabbi yang akan mengarahkan, yang akan menunjukkan siswa-siswanya, tidak hanya sekedar memiliki ilmu yang yang bagus, tetapi juga akan mengarahkan kepada perilaku anak-anakku untuk menjadi anak-anak yang baik. Yang berikutnya itu adalah mencari ilmu butuh waktu li zamani, yaitu masa yang lama. Panjangnya masa. Anak-anak, sekali lagi, jangan kemudian kita berpikir ya apa ya belajar dilut tapi pinter, angel. Ya, para Imam Syafi'i itu adalah Imam Asy-Syafi'i
itu adalah dikawal oleh ibundanya karena dia adalah seorang anak yatim, dikawal oleh ibundanya untuk kemudian berguru ke syekh ini, berguru syekh ini, berguru syekh ini, sampai itu kemudian keluar pulau, sampai itu kemudian keluar negara. Untuk apa? Mengais ilmu. Maka kemudian waktu zamani Imam Syafi'i menjadi orang yang luar biasa, pendiri mazhab Syafi'i, karena beliau tersebut adalah orang yang berjalan, setiap perjalanannya adalah dalam rangka untuk mencari ilmu. Panjang waktu yang digunakan, yang dilampaui oleh para imam-imam mazhab itu. Nah, ini yang kemudian terjemahannya tadi itu. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu teksnya ini. Ala la tanalul ilma illa bisiddatin sa'umbika amma jumu'iha bibayani Lukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhin wa tuli zamani. Nah, ini hampir sama dengan tadi itu. Hampir sama. Nah, yang berikutnya adalah anak-anak selalu berdoa di dalam mencari ilmu. Kita ini jangan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Rabbi ya Tuhanku zidni ilma. Ya Allah ya Tuhanku tambahkan kepadaku ilman, suatu ilmu. Artinya kita biasa kalau mau memulai pelajaran dibimbing oleh guru-guru kita untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, yang terakhir, ini yang penting. Jangan sampai mencari ilmu orientasinya duniawi. Sekarang yang salah adalah kuliah tapi kepengin oleh nyambut gawe. Ya toh? Jadi anak-anak kuliah di mana tapi orientasinya nanti kemudian menyambut gawe ini gampang, dunia itu kecil. Sehingga kemudian apa? Nabi mengatakan man ta'allama ilman. Siapa orang yang kemudian belajar ilmu mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla. Ya. Di mana orang mencari ilmu tersebut itu berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Ia tidak mempelajari ilmu karena untuk mendapatkan daripada dunia. Lam yajid, ya. Jadi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Ia tidak belajar tentang ilmu, melainkan tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kesenangan, kenikmatan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang orientasinya mencari ilmu untuk urusan dunia, maka orang itu tidak akan pernah merasakan bau harumnya surga. Ayo, oleh karena itu orang tua itu kalau nyekolahkan anak, jangan kemudian nak kue nyambut gawemu enak, kemudian kue cepet suge kuliah jurusan iki kok kerjane gampang. Kalau itu kemudian yang menjadi rohnya, menjadi niatnya, sekali lagi orang nanti tidak diperkenankan oleh Allah untuk merasakan harumnya bau surga. Insyaallah itu ya. Ini yang terus siapa sekadung Ustaz saiki di-upgrade. Sekarang dirubah niat kita untuk kemudian lillah karena Allah. Ngajinya kalau lillah itu biasanya enggak ngantuan. Ngajinya di kalau lillah itu kemudian enggak ngantuan. Ngantuk itu dilek-lekno. Tapi kalau tidak lillah akan cepat lelah. Nah, ini barangkali yang bisa kita pelajari anak-anakku. Mungkin ini terakhir.
Orientasi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mencari ilmu, ya, orang yang berjalan mencari ilmu, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Kenapa? Ibadah tidak akan pernah benar kecuali dengan ilmu. Kalau mencari dunia nggak akan pernah bisa benar kecuali dengan ilmu. Maka raihlah ilmu untuk supaya kita nanti dimudahkan oleh Allah mendapatkan surga Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini menjadi barokah, dan kemudian anak-anakku kami doakan semuanya menjadi anak-anak yang dirindukan oleh Allah dan anak-anak yang sangat dirindukan kehadirannya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang yang menggantikan pemimpin-pemimpin yang sekarang ada yang kurang menyenangkan ini, ya, yang rusak-rusak ini. Kalianlah nanti yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.